Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Prasetyaning Tias, mahasiswi Manajemen Informatika 5B, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya sedikit menjelaskan lab 21.2.10 tentang enkripsi and deskripsi data using OpenSSL. Di lab ini terdapat tujuan, dan di tujuan ini terdapat dua bagian. Bagian yang pertama ialah mengenkripsi pesan dengan OpenSSL. Bagian yang kedua ialah mendeskripsi pesan dengan OpenSSL. Di lab ini terdapat latar belakang atau skenario. OpenSSL adalah proyek open source yang menyediakan toolkit yang kuat, berkelas komersial, dan berfitur lengkap untuk protokol transport layer security atau TLS dan Secure Socket Layer atau SSL. Ini juga merupakan perpustakaan kriptografi tujuan umum. Di lab ini Anda akan menggunakan OpenSSL untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan teks. Catatan, saat ini OpenSSL adalah pustaka kriptografi de facto. Penggunaan yang disajikan di lab ini tidak disarankan untuk perlindungan yang kuat. Di bawah ini adalah dua masalah keamanan dengan lab ini. Yang pertama, metode yang dijelaskan di lab ini menggunakan fungsi derivasi kunci lemah. Keamanan hanya diperkenalkan dengan kata sandi yang sangat kuat. Yang kedua ialah metode yang dijelaskan di lab ini tidak menjamin integritas file teks. Lab ini harus digunakan untuk tujuan instruksional saja. Metode yang disajikan di sini tidak boleh digunakan untuk mengamankan data yang benar-benar sensitif. Di dalam lab ini terdapat sumber daya yang diperlukan, yaitu mesin virtual CyberOps Workstation, dan di lab ini terdapat instruksi. Part yang pertama ialah mengenkripsi pesan dengan OpenSSL. OpenSSL dapat digunakan sebagai alat yang berdiri sendiri untuk enkripsi. Meskipun banyak algoritma enkripsi dapat digunakan, lab ini berfokus pada AES. Untuk menggunakan AES guna mengenkripsi file teks langsung dari baris perintah menggunakan OpenSSL, kita akan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Di dalam lab ini terdapat step pertama ialah mengenkripsi file teks. Langkah yang A, kita akan masuk ke CyberOps Workstation virtual machine. Langkah yang B, kita akan membuka jendela terminal. Yang C, karena file teks yang akan dienkripsi ada di directory /home/analyst/lab.support.files/ ubah ke directory itu. Nah, itu adalah perintah yang akan kita gunakan nanti di CyberOps Workstation Virtual Machine. Dan yang D, ketik perintah di bawah ini untuk mencantumkan konten file text letter _grandma.txt yang dienkripsi di layer. Kemudian
Yang E, dari jendela terminal yang sama, jalankan perintah di bawah ini untuk menenkripsi file teks. Perintah akan menggunakan AES-256 untuk menenkripsi file teks dan menyimpan versi terenkripsi sebagai message.enc. OpenSSL akan meminta kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Berikan kata sandi sesuai permintaan dan pastikan untuk mengingat kata sandi. Di bawah ini adalah perintah yang akan kita gunakan nanti. Lalu yang F, saat proses selesai, gunakan perintah cut lagi untuk menampilkan konten file message.enc. Dan yang G, untuk membuat file dapat dibaca, jalankan kembali perintah OpenSSL, tetapi kali ini ditambahkan opsi min A. Opsi min A akan memberitahu OpenSSL untuk menyadikan pesan terenkripsi menggunakan metode penyajian berbeda dan basis 64 sebelum menyimpan hasil dalam sebuah file. Catatannya, base 64 adalah sekelompok skema pengkodaan biner ke teks serupa yang digunakan untuk mempresentasikan data biner dalam format string ASCII. Yang H, sekali lagi gunakan perintah cut untuk menampil konten file message.enc yang sekarang dibuat ulang. Catatannya, isi message.enc akan bervariasi. Nah, kemudian kita sekarang sudah masuk ke CyberOps Workstation virtual mesinnya. Lalu kita buka terminalnya. Langsung saja kita masukkan perintah yang telah diperintahkan tadi. Yang pertama kita masukkan cd spasi ./lab.support.files/ lalu kita enter. Kemudian kita masukkan lagi cut letter _to _grandma .txt. Lalu kita enter, akan muncul tampilan, "Hai nenek, saya menulis surat ini untuk berterima kasih atas kue coklat chip yang kamu kirimkan kepada saya. Saya mendapatkannya pagi ini dan saya sudah makan setengah dari kotak yang kamu kirim. Mereka benar-benar enak. Saya berharap yang terbaik untukmu. Cinta, cucu pemakan kue yang telah kamu kirimkan." Kemudian kita masukkan perintah lagi, open SSL spasi AES -256 min cbc spasi min in spasi letter _to _grandma .txt spasi min out spasi message.enc. Lalu kita enter, masukkan kata sandi. Kata sandinya saya masukkan AES -256 -cbc. Kita masukkan lagi passwordnya.
lalu kita enter, akan muncul tampilan seperti itu. Kemudian lalu kita tuliskan lagi perintah cut spasi message .enc, lalu kita enter. Kemudian kita tulis lagi perintah open SSL spasi AES min 256 min CBC spasi min A spasi min in spasi letter underscore to underscore grandma dot txt spasi min out spasi message .enc, lalu kita enter. Kita masukkan kata sandinya AES min 256 min CBC, lalu kita masukkan lagi passwordnya. Akan muncul seperti itu. Kemudian kita tuliskan perintah lagi cut spasi message .enc, kita enter. Nah, itu perintah dari script yang telah diperintahkan pada part 1. Nah, di lab ini juga terdapat part 2-nya, yaitu mendeskripsi pesan dengan OpenSSL. Nah, di sini dengan perintah OpenSSL yang serupa dimungkinkan untuk mendeskripsi message.enc. Yang pertama ialah gunakan perintah di bawah ini untuk mendeskripsi message.enc. Itu perintahnya. Kemudian yang B, OpenSSL akan meminta kata sandi yang digunakan untuk menenkripsi file. Masukkan kembali kata sandi yang sama. Dan yang C, ketika OpenSSL selesai mendeskripsi file message.enc, artinya itu menyimpan pesan yang dideskripsi dalam file teks yang disebut decrypted underscore letter.txt. Gunakan cut untuk menampilkan isi decrypted underscore letter.txt. Nah, setelah itu kita masuk ke terminal yang tadi untuk menuliskan atau menjalankan perintah yang telah diperintahkan di part 2 tadi. Kita langsung saja ya. Open SSL spasi AES min 256 min CBC spasi min A spasi min D spasi min in spasi message.enc spasi min out spasi decrypted underscore letter.txt.
kita enter. Passwordnya kita masukkan AES -256-CBC. Kemudian yang kedua kita masukkan cut descripted underscore letter.txt. Itu saja yang dapat saya jelaskan di lab 21.2.10 tentang enskripsi dan deskripsi data using OpenSSL. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.